Aku cuma ngomong yang bener. Yang bener? Di Jokop, aku ini ratunya. Kamu... Nenek tua. Tahu nggak dia siapa? Dia pacar asli Pak Jo. Calon istri Siu. Mau pecat kamu tinggal satu kata dari dia. Dengerin kalau aku jadi kamu. Mending berlutut sekarang. Dan minta maaf. Kerja jadi pembantu di umur segini. Pasti berat kan? Kamu gak mau kehilangan kerjaan kan? Apa? Ya istri Siu loh. Apa? Ya istri CEO. Siapa lagi? Kamu nenek tua. Dia istri yang Xiao Tao carikan buat aku. Kasar banget dan gak sopan. Istri CEO. Tukang bully kayak kamu. Gak pantas jadi istri CEO. Ngomong apa kamu nenek tua? Coba bilang lagi. Buat pantas sama tuan Zhou kami. Harus sopan santun. Dan cewek yang baik hati. Bukan bocah sombong. Dan tuan Na yang gak bisa bedain benar salah. Kamu gak bisa jadi menantu Zhou. Mati kamu nenek tua. Tukang bersih berani ngelawan aku. Biar aku sadarkan kamu. Hei sayang. Ling, tunggu sebentar ya. Rapat selesai 15 menit. Oke. Siap, aku tunggu kamu. Kalau suamiku udah selesai rapat, kalian berdua orang tua, keluar dari sini. Tunggu dulu. Benerin makeup dulu. Ayo, aku tunjukin kantornya. Hai Ling, mana tasmu? Hah, mana tasku? Mungkin ketinggalan di ruang istirahat. Ayo cek. Kok aku bisa ceroboh gini? Gimana sekarang? Aku bikin marah istri Sio. Dia pasti bakal pecat aku. Kak Jen. Cewek itu jatuh sendiri. Bukan salahmu. Dia gak bisa pecat kamu. Soal istri Sio, itu belum resmi kok. Aku gak bakal biarkan dia. Belum resmi. Ling, ini tasmu. Dasar nenek tua, berani curi tasku, sampah. Nenek tua, berani-beraninya nyuri tas gua. $1,5 juta. Lo tahu tas ini harganya berapa? $1,5 juta. Jual tulang tua lo, gak cukup buat beli satu kancing. Lo cuma tukang sapu kotor, dan lo nyuri tas Ling. Dasar jalan gak tahu malu. Itu bohong. Tas ini dari anak saya. Balikin. Anak lo. Emang anak lo itu siapa sih? Dia kerja jadi kuli bangunan? Atau mulung sampah? Dia kasih lo ini. Lucu banget. Haju! Ngapain lo diam aja? Tahan dia. Lepasin gua. Ini perampokan. Rampok. Dia bilang kita ngerampok dia. Lo yang maling di sini. Nenek tua. Tangan malah yang nyuri tas gua. Jawab gua. Gua gak nyuri. Anak saya yang kasih tas ini. Masih sok kuat ya. Lo gak bakal ngaku sebelum lihat darah. Gak mau ngomong ya. Gua patahin 2 tangan lo. Hancurin. Coba nyuri lagi setelah ini. Berhenti! Ini melanggar hukum. Pergi lu. Pak Tua. Kalau lo bantu dia, seluruh keluarga lo bakal tamat di kota ini. Nenek tua. Nyuri tas gua.
Ini balasannya. Berhenti. Anak saya itu jauh tahu. Anakku itu jauh tahu. Zhou tahu. Maksudmu suamiku? CEO Zhou Group. Zhou tahu anakmu. Nenek tua. Kamu sudah gila ya? Kamu cuma tukang bersih toilet. Berani ngaku mertua Ling Ling. Emang pantas. Gak mungkin. Aku ibunya jauh tahu. Kalau kau nggak percaya, telepon dia. Tanya dia. Suamiku lagi rapat. Gak perlu ganggu dia buat maling kayak kamu. Aku cuma mau patahkan kedua tanganmu. Kasih kamu pelajaran. Tapi karena kamu gak kapok, aku bongkar kamu di depan semua. Tunjukin wajah aslimu. Aku akan permalukan kamu habis-habisan. Terus lempar kamu ke penjara. Bawa dia ke kantor. Lepaskan aku. Lepaskan aku, dasar binatang. Lepaskan aku. Ayo, semua kesini lihat. Lihat sampah yang kita rekrut. Ini kan tukang bersih, Tante Zhou. Ada apa ini? Dia nyuri tasku yang $1,5 juta. Aku tangkap basah dia. Dan dia nggak malu ngaku. Anak dia yang beli. Kamu bohong. Tas ini anak saya yang beli. $1,5 juta emang anak Bu Zhou mampu beli. Iya kan? Nona Kiao itu tunangannya Pak Zhou. Ngapain dia fitnah tukang bersih? Bener ya, jangan nilai orang dari tampilan luar. Ini cuma tas. Buat belanja sayur. Sama alat kebersihan. Alat biasa aja. Lucu banget. Ini produk edisi terbatas dunia. Harganya $1,5 juta. Oke, nenek tua. Kamu bilang anakmu yang beli. Mana buktinya? Tunjukin stok dong. Biar kita semua lihat. Iya, Bu Zhou. Kalau emang beli, tunjukin struknya dong. Anak saya yang beliin tas ini. Ngapain pakai struk? Ya enggak lah. Mana mungkin pencuri punya struk? Saya nggak nyuri tasnya. Udah ketahuan masih bohong. Berani nyuri tas saya, pasti nyuri barang lain juga. Sebagai istri bos perusahaan ini, saya harus periksa kamu. Buka bajunya. Biar saya lihat apalagi yang kamu curi. Berani kamu. Orang nanti. Berhenti. Nona Kiao, ini ada kantor. Ayo kita bicara baik-baik. Kita ke satu sama aja. Biar mereka yang urus. Lu siapa sih? Jangan sok ngatur gua. Dengerin baik-baik. Siapa yang gaji lu? Mau dipecat? Nona Kiao, Anda. Gua calon istri CEO. Ngapain gua? Fitnah tukang bersih toilet? Pakai otak lo yang bodoh. Dan pikirin dong. Masuk akal nggak? Tunggu apa lagi? Pelanjangi dia. Berani halangi gua, coba. Berhenti. Kalian nggak boleh. Stop. Kapten Wang. Kalian semua berhenti. Nona Kiao walau dia maling, kita harus panggil polisi. Ini namanya main hakim sendiri. Itu melanggar hukum. Oke? Gua ngerti sekarang. Lu sekongkol sama si tua ini. Kerja sama nyuri barang gua. So jadi pahlawan ya. Oke. Gak mau nurut gua. Ngomong sendiri sama bos lu. Hei sayang. Ada yang ngebully aku? Ling Ling, kamu di mana? Baru selesai rapat, aku ke sana. Sayang, tas yang kubeli buat mama kamu. Dicuri tukang bersih kantor. Aku tangkap dia. Dia nggak mau ngaku. Kapten satpam kamu. Bantu dia. Bully aku. Apa? Kasih teleponnya. Pak Zhou, Kamu dipecat. Keluar dari Zhou Group sekarang juga. Mulai sekarang, turuti Nona Kiao. Siapa yang tenggak nurut, keluar. Tahu-tahu brengsek kau.
Lepaskan aku. Suara apa itu tadi? Nggak ada, sayang. Maling itu lagi gila-gilaan. Dia bikin aku takut setengah mati. Jangan takut, jauhi sini. Hati-hati. Aku kesana sekarang. Oke. Ngapain nunggu? Terus buka bajunya. Baju kotor nenek tua ini lepas semua. Aku mau lihat sendiri. Tukang bersihin toilet, seberapa bersih sih dia? Aku juga mau rekam ini. Bakal aku posting buat semua orang, biar seluruh dunia lihat. Nenek tua nggak tahu malu ini. Kayak apa? Siap. Lepas. Apaan sih? Ini. Ya ampun, hahaha. Apaan barang rongsokan ini? Perset perut, haha. Aku mati ketawa. Ini tahun berapa sih? Siapa yang ngasih pakai kain ini? Dia keluar dari kampung miskin mana tuh? Miskin banget dan nolak. Sini aku zoomin buat kamu. Xiaoling, ingat ini yang kamu lakuin hari ini. Akan aku buat kamu bayar 1000 kali lipat. Bayar aku? Emang kamu bisa? Beli beras aja nggak mampu. Tukang bersihin toilet. Mungkin itu depan-depan. Ling lihat, dia pakai kalung juga. Oh, sini kasihin aku. Lepasin. Coba lihat ini apaan? Kayak sampah. Lo nyuri ini dari mana kan? Nenek tua ini tangan panjang. Ya pasti dia nyuri. Enggak, bukan. Ini dari suamiku. Satu-satunya yang dia tinggalin. Balikin ke aku. Ih, barang dari orang mati. Jijik banget. Sampah kayak gini harusnya nggak ada. Jangan! Xiaoling, kalau lo berani hancurin, gue lawan lo. Hah, lawan gua? Oke. Mau dibalikin, hah? Boleh. Loh, tetap berlutut. Terus merangkak kayak anjing. Bilang lu maling. Bilang lu salah. Baru gua baik hati. Dan balikin ini. Mau berlutut nggak? Cepetan. Jangan. Lutut. Aku berlutut. Jangan. Tolong balikin, aku mohon. Aku salah. Tolong balikin. Minggir. Dibalikin. Oke. Ini gua balikin. Jangan. Nyuri barang cewekku di kantorku sendiri. Mati kau. Berhenti. Kau sayang banget ya. Pasti dari suamimu yang udah mati. Hadiah terakhir dia buat kamu, ha? Tapi Kau bikin kotor. Pas hadiah buat mertua. Kau bakal bayar ini semua. Oh, jangan, tolong, jangan. Tolong, aku mohon. Tolong, jangan. Aku bakal bunuh kau. Binatang. Aku bunuh kau. Lepasin Ling. Cepat tarik dia. Aku bakal bunuh kau. Mati sana. Ngapain kau? Sayang. Akhirnya kamu datang. Aku hampir mati di sini.
Kenapa? Tenang aja. Aku udah di sini. Tempat macam apa ini? Aku kesini mau ketemu kamu. Pertama aku kepleset di ruang istirahat. Terus ada tukang bersih nendang aku. Bahkan kado buat ibumu. Mereka curi dan buang begitu aja. Betul Pak Zhou. Kami coba bicara baik-baik. Dia malah mukul kami. Lihat Ling Ling. Dan Kapten Satpam itu bantu orang luar bully kita. Kenapa sih orang-orang ini? Bukan Pak Zhou. Nona Chow yang mulai duluan. Kamu juga dipecat. Keluar. Kamu curi barangku. Dan kamu sakiti orang-orangku. Mana nenek tua itu? Mana? Sayang. Dia di sana. Itu dia. Dia di sana. Itu dia. Maling tua gila itu. Ada apa ini? Sayang. Setelah aku bongkar dia kalap dan nyerang aku kayak gila. Lihat leherku. Kalau bukan Xiaohong, kalau bukan dia yang mukul dia pakai panci, aku udah mati di sini. Ling Ling. Dia mati nggak? Ini nyawa manusia loh. Bagus pukulannya. Maling kayak dia. Yang berani nyerang orang. Hajar aja. Emang pantas mati. Tenang aja. Sisanya biar aku urus. Pak Zhou keren banget. Ada bapak di belakang. Kita aman. Ada orang emang lahir jadi sampah. Lihat bajunya murahan. Emang maling dari lahir. Lihat bajunya murahan. Emang dasarnya maling. Ya kan? Cuma gara-gara aku injak liontin rongsokannya. Dia mau bunuh aku. Liontin apa yang lebih berharga dari nyawa Ling Ling? Dia emang gila total. Curung dia selamanya. Liontin. Ya itu di gelang jelek di lantai itu pasti dari tumpukan sampah. Gelang ini kayak kenal deh. Ling Ling, kamu gak apa-apa? Oh iya, waktu kamu masuk, lihat mamaku nggak? Mamamu. Dia di sini juga. Aduh, aku lupa. Lupa bilang kamu, mamaku nggak bisa diam sih. Ya kerja di sini, yang ringan aja. Kalaupun kamu lihat, kamu nggak bakal tahu. Masa sih? Kamu lihat ibuku tadi pas masuk. Ibumu? Dia juga di sini. Aduh, aku lupa. Lupa bilang kamu. Ibuku tuh nggak bisa diam. Dia kerja di sini. Kerjanya santai kok. Kalaupun kamu lihat dia, kamu nggak bakal tahu. Masa sih? Jadi dia juga di sini. Ling Ling, kamu beruntung banget. Belum nikah aja, udah bisa ketemu calon mertua tiap hari. Ayo ke kantorku. Aku telepon ibuku. Suruh dia ke sini. Pas banget, kalian bisa kenalan. Ayo, aku udah pengen ketemu dia. Bawa dia ke polisi. Bilang, penganiayaan sengaja. Lipat gandakan tuduhannya. Baik, Pak Zhou. Aku telepon ibuku dulu. Ayolah. Ibu. Xiao Tao. Ini ibu mertuaku. Kok bisa gini? Nenek tua itu, dia cuma tukang bersih. Mana mungkin dia ibunya Pak Zhou? Xiao Qing. Dia beneran ibunya Pak Zhou. Mati kita. Kita cuma diam nonton aja tadi. Ibu. Panggil dokter. Periksa ibuku lengkap. Baik. Nuduh ibuku maling. Telanjangin baju dia. Robek barang peninggalan ayahku. Terus pukul ibuku sampai sekarat. Kalian semua. Berani banget kalian ya.
Zhou tahu. Aku yang jadi korban di sini. Emang kenapa kalau dia ibumu? Yang nyuri tasku. Masih mau bohong? Aku kenal ibuku. Lebih dari kamu? Xiaoling, dia ibuku. Dia yang melahirkan aku. Membesarkan aku. Tanpa dia, aku bukan siapa-siapa. Kenapa lo fitnah dia? Kenapa lo pukul dia? Jawab. Berapa kali? Sekali? 2 kali? 3 kali? Atau mungkin lo udah lupa hitungannya. Aku nggak bohong. Ibumu yang nyuri tasku. Bilang Hong sama Liu Yan. Mereka bisa jadi saksi. Iya Pak Zhou. Kita berdua lihat sendiri. Nenek itu, ibu itu emang nyuri tasnya Ling Ling. Tasnya Ling Ling itu pernah edisi terbatas. Dia beli dari Prancis. Harganya 1,5 miliar. Nggak mungkin, itu ibuku. Dia bisa punya apa aja. Ngapain dia nyuri tas? Aku enggak, Nawar. Kenapa kalian fitnah ibuku? Tapi lo dan kalian semua, doain ibuku baik-baik aja. Kalau terjadi apa-apa sama dia, kalian bertiga bakal gua kubur. Xiaoling. Aku kirim kamu kuliah ke luar negeri. Uang barang semua. Aku kasih semua. Tapi kamu nggak boleh sentuh ibuku. Berhenti. Ma, Jangan kotorin tangan mama buat sampah kayak dia. Mama nggak apa-apa. Aku baik-baik aja. Dokter udah obatin luka mama. Buka rekamannya. Aku mau lihat gimana mereka perlakuin ibuku. Semua yang sakitin ibuku bakal bayar mahal. Siapa? Jauh tahu. Aku yang jadi korban di sini. Ibumu curi tasku. Kalau enggak gitu, ini gimana? Masih berani bohong sekarang? Ibuku bisa punya apa aja. Ngapain curi tasmu? Orang kaya nggak bisa maling. Jangan lupa, ibumu itu dari kampung. Tangan lengket udah bawaan kan? Terus kenapa kalau dia kaya sekarang? Kebiasaan lama emang susah hilang. Tutup mulutmu. Pak Zhou, omongan Ling Ling emang kasar, tapi dia ada benernya. Ada orang yang udah punya duit, tapi suka banget sensasi nyolong barang. Mati kamu. Iya, aku dari kampung. Nggak berpendidikan. Tapi aku tahu gimana hidup terhormat. Aku nggak nyolong. Dan nggak asal nuduh orang, ngehina orang tanpa bukti. Aku lebih bersih dari kamu cewek kota. Jauh lebih bersih. Mama, Gampang ngomong doang, kan? Hong yang lihat aku bawa tasku ke kantor. Kamu pegang tasku. Masa tasnya jalan sendiri? Xiaoling. Pak Zhou, rekamannya udah siap. putar. Jangan. Takut sekarang ya. Zhou tahu. Aku bisa minta maaf sekarang ke ibumu. Tapi kalau videonya diputar, kalau terbukti dia ambil tasnya. Kalau terbukti dia ambil tas itu, kamu udah pikir apa artinya ini buat kamu dan seluruh Zhou Group? Dampaknya. Ya, Pak Zhou, kalau orang tahu ibumu itu maling, itu bakal rusak citra perusahaan dan bisnisnya. Betul Pak Zhou. Mungkin kita lupain aja masalah ini. Iya. Ini salah paham. Kalau Nona Kiao mau minta maaf, udahin aja deh. Nah, Ibu besarin kamu sendiri. Kamu tahu ibu ini orang yang kayak gimana? Jangan dengerin mereka. Hati nurani ibu bersih. putarin. Oke. Kalau kamu nggak mau jaga muka sendiri, jangan salahin aku. Kalau aku nggak kasih, putarin. Biar semua lihat dia beneran nyuri atau enggak. Kalau aku lihat benar, sebelum Nona Kiao masuk, dia bawa tasnya. Tapi pas keluar udah nggak ada. Jadi tasnya, dia tinggal di toilet. Terus dia salahkan Bibi Zhou. Dasar perempuan nggak tahu malu. Bener banget, kita malah percaya sama dia.
Sekarang mau bilang apa lagi? Ya, ini gimana kalau mungkin Ling Ling kamu yang ninggalin di sana. Terus dia nemuin dan disimpan. Ya, pasti gitu. Emang aku ninggalin tas di toilet tanpa sengaja. Tapi bukan berarti dia nggak nyuri. Dia nemuin itu waktu bersihin toilet. Terus dia ambil buat dia sendiri. Kamu... Kacen, Hei, pergi ke toilet. Ambilin tasku dong. yuk, aku pergi dulu. Ambil tasku. Oke, siap. Xiaoling, kalau percaya sampai sekarang, kamu masih fitnah aku. Dulu aku nyalahin Xiao Tao karena boros banget. Beliin aku tas. Tapi sekarang aku sadar itu worth it. Itu nunjukin sifat aslimu. Xiaoling, aku sumpah. Kamu akan bayar semua ini. Ingat kata-kataku. Nyonya Chan balik. Nyonya Chen, tasnya Ya jelas dia nggak nemu. Soalnya itu tasku. Aku tinggal di toilet. Kamu ambil dan simpen. Aku udah tahu. Terus kamu salahin Ling. Tahu. 6 tahun sama Ling. Dan kamu nggak percaya dia sama sekali. Ling nggak bakal fitnah siapapun. Tunggu, ada apa ini? Jangan-jangan. Ada apa ini? Jangan-jangan. Nggak mungkin. Tante Zhou itu ibunya Pak Zhou. Dia bisa punya apa aja. Enggak. Cuan-cuan nemu tas itu. Kasih ke staff. Dia lagi kesini. Masa sih? Kacen Pak Zhou. Nemu tas ini di kamar mandi. Nggak tahu punya siapa. Kasih ke staff. Staffnya bilang ini tas KW. Harganya 15 juta. Mahal banget. apa? Itu palsu. Bukannya kamu bayar 1,5 miliar? Mau kasih ke mertua katanya? Makasih Juan-Juan. Istirahat dulu ya. Oke. Panggil aku kalau perlu. Xiaoling. Kamu bilang apa? Ada alasan buat ini. Ibu maafkan saya. Saya tahu saya salah. Saya nggak tahu ibu mertua saya. Kalau tahu itu ibu, saya nggak akan begitu ke ibu. Jadi maksud kamu, kalau aku bukan ibunya Zhou Tao, cuman orang biasa. Kamu bisa putar balik fakta dan bully orang. Suka hati kamu? Enggak, bukan gitu. Tante, Ling Ling selalu hormat sama tante. Dia anak baik. Kali ini dia cuma terlalu emosi, itu aja. ya tante, ini salah paham. Ibu mertua, aku mohon, maafin aku dong. Tolong maafin aku. Kalau masih marah, pukul aku aja. Ayo, pukul aku. Jangan panggil aku gitu. Aku Zhou Jing nggak pantas jadi ibu mertua kamu, Xiaoling. Udah aku bilang dari awal siapa aku. Aku ibunya Zhou Tao. Aku nggak ngerti kenapa kamu terus bohong. Tapi aku sumpah demi harga diri. Aku nggak pernah curi tas kamu. Tapi aku sumpah demi nyawaku, aku nggak pernah curi tasmu. Tapi lihat apa yang kamu lakuin ke aku. Kamu nyakitin aku. Maksa aku berlutut. Kamu bahkan hancurin satu-satunya peninggalan suamiku. Kok bisa kamu sekejam ini? Xiaoling. Xiao Tao, Mama, aku di sini. selama ini berapa banyak kamu kasih dia? Bayarin sekolah dia ke luar negeri. Beliin perhiasan sama baju. Sama tas. Totalnya berapa? 20 juta. Oke. Lihat, aku bukan orang yang nggak punya hati. Kalian berdua memang pernah ada sesuatu. Bayar setengahnya, itu 10 juta. Kalau enggak, aku suruh Xiao Tao gugat kamu. 10 juta. $10 juta. 10 juta. Dari mana aku cari uang sebanyak itu? Kamu jual aku juga. Aku nggak punya 10 juta.
Zhou tahu, aku tunanganmu. Tolong aku dong. Kenapa? Kamu nyakitin ibuku kayak gini. Pasti ngaku tunanganku. Aku cuma khawatir sama tasnya. Itu hadiah buat ibumu. Aku cuma panik, itu aja. Aku panik. Kalau kamu hormat sama ibuku, kenapa kasih barang palsu? Dasar cewek murahan. Saat dia keluar, serahkan ke polisi. Jangan, kamu nggak bisa tinggalin aku. Kita udah 6 tahun. Aku kasih 6 tahun hidupku. Kamu nggak boleh sekejam ini. Enggak, kamu nggak boleh tinggalin aku. 6 tahun. Aku kasih kamu 6 tahun hidupku. Kamu nggak boleh sekejam ini. Aku tahu. Tahu cintaku kan? Ini cuma kesalahan. Kasih aku satu kesempatan lagi. Satu lagi. Aku mohon. Pergi! Aku buta bisa suka sama kamu. Xiaoling, aku kira kamu cewek baik. Baik hati. Pekerja keras. Makanya, aku biayain kamu kuliah ke luar negeri. Aku terbang tiap bulan buat ketemu kamu. Tapi lihat apa yang kamu lakuin. Kamu bukan cuma sombong. Kamu jahat. Kamu... Nggak ada lagi. Enggak. Jangan pergi. Kamu nggak bisa gini ke aku. Aku hamil. Ini anakmu. Kamu harus urus aku. Dan bayi di dalam perutku. Mungkin kita udahin aja. Mama. Wah, bagus banget. Nyonya, bayi di perutnya nggak bersalah. Nggak bisa seenaknya. Tolak cucu sendiri. Ya, bayi yang Ling Ling kandung. Itu keturunan Zhou, darah kalian. Nggak mungkin. Kok bisa hamil sih? Aku ingat banget. Aku selalu pakai pengaman. Apa sekarang kamu nggak mau akui anakmu? Kamu pakai pengaman. Berarti nggak mungkin hamil dong. Zhou tahu, waktu Ling Ling sama kamu, dia masih perawan. Sekarang dia hamil anakmu. Dan kamu mau tinggalin dia. Kamu cowok bukan sih? Iya, Ling Ling sama kamu 6 tahun. Sekarang kesuciannya hilang. Mereka harus gimana sekarang? Udah jelas, orang kaya emang brengsek semua. Aku sebar semua kelakuanmu ke internet. Cukup. Kalian semua diam. Kalian semua diam. Kamu hamil? Kenapa baru bilang sekarang? Aku mau tunggu ketemu mama dulu. Kasih kejutan kalian. Tapi siapa sangka jadinya malah kayak gini. Demi bayi ini, demi 6 tahun kita, tolong jangan tinggalin aku ya. Mama kan neneknya. Aku tahu aku salah. Aku minta maaf. Mulai sekarang, aku lakuin apapun yang mama mau. Tolong, Ma. Bicara sudah, jangan biarkan dia tinggalin aku. Mama. Aku tahu aku udah nyakitin Mama. Aku bukan menantu yang baik. Tapi aku janji aku bakal jadi ibu yang baik, istri yang baik. Aku mohon, tolong kasih aku satu kesempatan lagi. Xiao tahu. Karena Xiaoling lagi mengandung anakmu. Mungkin kita harus biarin aja deh. Ma. Karena Xiaoling hamil anakmu.
Mungkin biarin aja deh. Ma, lihat apa yang mereka lakuin ke Mama hari ini. Kita nggak bisa diem aja gitu. Tapi, kalau kita batalin nikahnya sekarang, lebih baik buat kamu dan bayinya. Ma, jangan dengerin omongan dia. Tenang dulu. Hamilnya cuma omongan dia doang. Aku panggilin dokter sekarang buat periksain dia. Kalau udah ada hasilnya, baru kita putuskan. Jangan usah dokter. Kenapa mulai gugup ya? Atau jangan-jangan hamilnya bohongan? Enggak, hamilnya beneran kok. Tapi aku udah tes sendiri. Enggak perlu kah dokter lagi? Nih, ini tulisannya aku hamil 3 minggu. Lihat, di sini tertulis aku hamil 3 minggu. Sayang, ngapain aku bohong soal ini? Kamu bisa nyakitin ibuku. Apalagi yang nggak bakal kamu lakuin. Aku nggak tahu dia siapa. Jadi orang kadang nggak bersalah. Bisa kamu injak-injak gitu aja. Difitnah dan dipermalukan. Jadi, kamu nggak percaya laporan kehamilan ini? Kamu nggak percaya aku hamil? Ya kan? Balikin HP-ku. Balikin! Jangan bikin aku ngulang, atau kamu bakal nyesel. Halo Dokter Su. Kesini. Dia kejam banget. Ya. Dia udah kasih laporannya. Tetap aja nggak percaya. Tunggu aja kebenarannya. Pak Zhou, dokternya datang. Pak Zhou, Dokter, periksa Xiaoling. Dia beneran hamil. baik. Nona Xiao, kasih tangan kamu. Aku cek nadimu. Aku kasih dia laporan kehamilan Ling Ling. Nggak nyangka. Dia bawa dokter ke sini. Aduh gawat. Dia mau bawa Ling Ling buat aborsi. Sayang, bayinya nggak bersalah. Tolong jangan paksa aku aborsi. Aku marah banget. Tapi aku nggak sekejam itu. Tenang aja, karena hasil tesnya kamu punya bayi. Aku pasti rawat dia. Beneran? Ya, Nona Kiel, kasih tangan kamu. Aku rasa nadimu. Pak Zhou, Nona Kiel ini memang benar hamil. Hahaha. Dia hamil. Pak Zhou, Bu. Dengarkan tadi. Ling Ling beneran hamil. Ya dokternya kan kalian sendiri yang pilih. Malah bisa kami bohong. Sekarang percaya kan? Iya dong, hahaha. Sayang, udah aku bilang, aku nggak bohong soal ini. Zhou tahu. Kita semua dengar omonganmu. Kamu bilang kalau kehamilan Ling Ling terbukti. Kamu bakal urus mereka berdua. aku bilang bakal baik sama dia. Bukan nikahi dia. Xiaoling dan bayinya, aku akan bayar mereka. Sampai lunas. Kamu mau ambil bayiku? Gitu ya? Aku cuma salah sekali. Kenapa kamu demi bayi? Maafin aku dong. Yang kamu lakuin itu nggak bisa dimaafin. Nggak, maaf. Kamu pikir aku nyakitin ibumu? Kamu kasihan dia.
Bayi dalam perutku ini anak kita? Yang kamu lakuin, itu nyakitin ibu dari bayinya. Tapi Ibu. Ibu, aku salah. Aku mohon. Tolong maafin aku. Aku nggak mau kehilangan bayiku. Tolong. Ada yang aneh deh. Tadi Xiaoling khawatir soal bayinya. Panggil dokter ke sini. Kok sekarang beda banget sih? Dokter, bayinya Xiaoling. Kapan bisa tes DNA-nya? Maksud kamu apa? Kamu ragu? Bayiku ini bukan anak Zhou Tao. Aku cuma mau Hati, jaga. Nyonya, keluarga kamu nggak akan urus dia. Kayak nggak usah akui anaknya, tapi jangan fitnah Ling Ling. Kamu ini rusak nama baiknya. Betul. Berani banget fitnah Ling Ling. Ling Ling sahabat baik kita. Kita kenal dia. Masa kita nggak kenal dia? Dia nggak mungkin lakuin hal kayak gitu. Kamu cuma nggak mau tanggung jawab. Kalian berdua sama busuknya. Ling Ling sial banget ketemu kalian. dokter, bayi Xiaoling. Kapan bisa tes DNA? Bayinya masih terlalu kecil. Paling enggak sebulan lagi. Baru bisa tes DNA. Oke, ayo tante Tante. Silakan keluar. Terima kasih. Sama-sama Pak Zhou. Sebulan kemudian, kita akan tes DNA lagi. Tes DNA lagi sebulan lagi. Sayang, aku dengar mood ibu hamil bisa pengaruhi bayinya. Kalau kamu nggak percaya aku, bayi di perutku ini mungkin nggak bertahan sampai tes DNA. Bisa hilang. Kamu ancam aku? Aku cuma wanita lemah tanpa kekuatan. Mana berani aku ancam kamu. Lagian, ini juga bayiku. Ibu mana sih yang nggak sayang anaknya? Aku cuma nggak mau dia sakit. Kamu... Xiaoling hamil, anak keluarga Zhou. Aku bisa lepaskan dia. Tapi kalian bantu dia lakuin ini. Penculikan, penganiayaan, tuduhan berat. 8-10 tahun penjara. Bawa mereka. Tangkap mereka. Lepas. Kenapa tangkap aku? Ling Ling, tolong kami. Kami bantu kamu. Kamu nggak bisa tinggalin kami. Ngomong apa kamu? Ini semua salah kamu, bukan aku. Ini nggak ada hubungannya sama aku. Zhou tahu, mereka yang maksa aku. Aku cuma mau antar nenek ke kantor. Itu mereka. Mereka suruh aku pukul nenek. Xiaoling, kok kamu tega banget sih? Kamu yang minta kami bantu. Kamu pukul ibu Pak Zhou. Kamu suruh aku tahan dia. Buka bajunya. Pak Zhou, aku udah cerita semua. Xiaoling yang suruh kami lakuin. Kami cuma bantu dia aja. Aku gak mau masuk penjara. Tolong lepas aku. Lepas aku. Tutup mulut. Kenapa harus aku? Ini salah kamu. Saling gigit sendiri. Penjaga, bawa mereka. Serahkan ke polis. Jangan. Pak Zhou, lepas aku. Kalau kamu lepas aku kasih tahu rahasia Xiaoling. Enggak, aku nggak punya rahasia. Sayang, jangan dengerin dia bohong. Pak Zhou, aku tahu rahasianya. Bukan aku orangnya. Aku bisa kasih tahu rahasianya. Kalau kamu cabut tuntutan ke aku cerita semua. Aku nggak akan cabut tuntutan ke kamu. Tapi, aku bisa lihat sebagus apa rahasianya. Buat kurangi hukumanmu. Yang Hong, tutup mulutmu. Diam kamu. Kamu yang nyuruh aku kan? Kenapa kita yang masuk penjara? Sementara kamu di sini jadi istri orang kaya.
Ling, kita udah bantu kamu banget. Kamu nggak mau bela kita. Sekarang malah mau salahin semuanya ke kita. Kamu khianatin kita. Jangan salahkan kita balas dendam. Jangan pikir hamilmu itu bisa bikin kamu bebas. Diam. Dengar nggak? Satu kata lagi dari kamu. Aku bikin kamu busuk di penjara. Terus bicara, nggak ada yang diam buat dia. Chow Ling nggak punya kuasa itu. Pak Zhou, waktu Ling sama kamu, dia main dua kaki. Dia udah sama pacar SMA-nya. Dia cuma nggak bisa lepas dari uangmu. Zhang Hong, dasar binatang, aku yang binatang. Kamu yang main belakang dua-duanya. Kamu lebih rendah dari binatang. Pak Zhou, nggak perlu nunggu sebulan buat tes DNA. Bayi di perutnya bukan anak Anda. Itu anak teman SMA-nya. Saya punya fotonya di sini. Jangan lihat. Chow Ling, dasar jalan. Pak Zhou, dia juga berencana nunggu sampai bayinya lahir, lalu cari cara bunuh Anda. Supaya anak mereka bisa warisi Zhou Group. Sialan kamu, Ling. Kamu mau celakain anakku juga? Dasar perempuan jahat. Untung aku sadar duluan. Itu bohong, Zhou Tao. Bukan begitu. Dia fitnah aku. Foto-foto itu palsu semua. Dia cuma mau jatuhkan aku. Aku fitnah kamu? Enggak. Aku punya bukti. Aku bicara jujur. Kasih ke aku. Lo udah bilang aku nggak bisa gugurkan. Kalau aku lakuin, aku nggak bisa punya anak lagi. Jadi bayi ini harus aku pertahankan. Wang Hai bilang apa soal ini? Ini anaknya dia. Dia senang banget. Bentar lagi anaknya bakal jadi anak CEO. Pewaris tunggal Zhou Group. Dia bilang kalau Zhou Tao celaka, Zhou Group jadi punya kita. Ling, dasar perempuan ular berbisa. Awalnya, aku kira kamu cuma sombong dan angkuh. Tapi ternyata, kamu jalang banget. Perempuan murahan kayak kamu, nggak pantas jadi ibu. Nggak, Bu, itu nggak benar. Itu dia. Dia yang fitnah aku. Ini dia orangnya. Dia mau jebak aku. Rekaman itu palsu. Itu semua karangan dia. Dia mau celakai aku. Sayang. Enggak, ini asli. Setiap kata di sini, Ling sendiri yang bilang, Pak Zhou, percaya sama aku. Aku nggak mau taruh masa depanku. Pak Zhou, aku tahu dia di mana. Biar aku kasih tahu sekarang. Bawa dia ke sini. Baik, Pak. Nggak apa-apa, sepuh. Lepas aku. Lepasin aku. Lepas. Lepasin. Pak Zhou, dia itu selingkuhan Ling. Cinta pertamanya waktu SMA dan ayah dari bayinya. Itu bohong. Sayang, jangan dengar dia bohong. Dia kekasih Ling. Cinta pertamanya waktu SMA dan ayah dari bayinya. Enggak, bukan. Sayang, jangan dengerin dia. Enggak ada apa-apa sama Wang Hai. Kita enggak bersalah. Kenal dia? Iya, kenal. Itu Ling. Aku ngejar dia waktu SMA. Tapi dia terlalu dingin. Nolak aku. Nolak kamu? Terus kenapa bayinya punya kamu? Apa anakku? Udah bertahun-tahun nggak ketemu. Nggak mungkin anakku. Bro, kamu hamilin dia. Tinggalin dia. Terus fitnah aku. Wang Hai, berhenti omong kosong. Minggu lalu kita bertiga makan bareng. Kamu sama Ling mesra banget. Kayak pacaran. Sekarang, pura-pura nggak tahu. Pak Zhou, jangan percaya bohongnya. Dia merasa bersalah. Nyembunyiin kebenaran. Oh iya. HP-nya
ada video dia sama Ceoling. Dia bahkan pamer ke aku. Suruh dia tunjukin HP-nya. Kalian semua sama aja, ular berbisa semua. Kalian bikin gua muak. Geledah dia. Ini tindak kriminal. Kalian langgar privasi gua. Jangan sentuh HP gua. Jangan sentuh gua. Russell. Xiaoling. Gue buta banget. Sampai bisa jatuh cinta sama lo. Zhou tahu. Aku tahu aku salah. Aku akan gugurin bayinya. Kita bisa mulai dari awal lagi kan? Zhou tahu. Aku akan jadi istri yang baik. Aku akan jadi ibu yang baik. Aku janji. Aku mohon. Kasih aku satu kesempatan lagi. Ruang Hayang tipu aku. Aku beneran cinta kamu. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Zhou tahu. Pergi. Aku akan jadi istri yang baik. Aku akan jadi ibu yang baik. Aku janji. Aku mohon. Kasih aku satu kesempatan lagi. Ruang Hayang tipu aku. Aku beneran cinta kamu. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Kau tahu. Pergi. Bawa mereka semua ke kantor polisi. Aku akan buat mereka bayar perbuatan mereka. Bayar mahal. Siapa? Berdiri. Jalan. Kau tahu. Mama, maafin aku. Yang harusnya minta maaf. Ceoling, bukan kamu. Tapi ini hal bagus. Sekarang kita akhirnya lihat wajah aslinya. Ada orang punya keberuntungan, tapi nggak bisa jaga.